Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat RSU Islam Klaten, apa kabar? Mudah-mudahan sehat, baik, dan baik. Hari ini di podcast Ngonten Ngobrol Santai bareng RSU Islam Klaten, kita akan bicara tentang nyeri di klinik nyeri, mengatasi nyeri di klinik nyeri RSU Islam Klaten bersama Dr. Joko Purnomo, spesialis anestesi dan terapi intensif, Master of Science, Fellow of Interventional Pain. Sudah hadir bersama kita beliau. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sesudah lewat COVID ini. Alhamdulillah, iya, kita tunggu loh ini bincang-bincang santai yang insya Allah akan memberikan banyak benefit, banyak manfaat untuk sahabat sehat RSU Islam Klaten tentunya ya, Dok ya. Oke, bismillah, kita akan bahas tentang nyeri ya, Dok ya, mengobati nyeri di klinik nyeri RSU Islam Klaten. Nyeri itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, jadi gini, kalau untuk kita bicara nyeri itu sangat kompleks sih ya, sangat kompleks apakah itu nyeri gitu. Terus yang utama itu kan kita mau memperkenalkan diri untuk di Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini untuk adanya pain clinic atau poliklinik nyeri gitu. Jadi nyeri itu per definisinya itu tahun 1900 berapa ya, sekitar 900-an lah, yaitu itu kalau didefinisikan itu pengalaman emosional yang tidak menyenangkan, Jadi kalau yang menyenangkan itu bukan nyeri gitu. Jadi yang utama tidak menyenangkan dulu. Kemudian dipengaruhi oleh emosi, berhubungan dengan kerusakan jaringan yang aktual itu maksudnya saat itu. Jadi saat itu terjadi kerusakan jaringan atau berpotensi untuk terjadi kerusakan jaringan. Jadi misalnya udah mulai ada, kalau di dalam kedokteran itu ada namanya tanda-tanda radang, itu udah mulai kemerahan, dipegang nyeri. Itu per definisi dulu itu. Tapi tahun 2000 sekian, lupa saya 2000 sekian, ahli-ahli nyeri itu menyimpulkan lagi, karena memang perkembangannya kan ilmu tuh sangat cepat gitu, sangat pesat, apalagi di luar Indonesia, di negeri-negeri yang udah maju gitu. Jadi diulang lagi per definisinya bahwa nyeri itu yang tadi ditambah itu dengan kondisi sosial, kemudian kognitifnya pasien itu, kemudian secara sensorik. Yang pertama sensoriknya saya belum ya. Sensorik itu maksudnya paparan pertamanya tadi. Jadi kondisi kognitif, sosial itu ditambahkan jadi tahun 2000 sekian itu. Jadi yaitu kalau diulang lagi per definisinya tadi bahwa nyeri itu pengalaman yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan sensorik, sosial, kognitif. Terus untuk per orang itu sangat subjektif sekali, sangat subjektif. Jadi sekali lagi kenapa sekarang ini pain clinic dibikin di rumah sakit kita ini, karena sebenarnya tujuannya itu, kalau saya sendiri ya, kalau kan bagian-bagian ilmu itu masing-masing, ada yang dari orto, dari bedah saraf, dari saraf itu. Kalau khusus yang kami itu, yang saya pelajari itu yang FIP, Fellowship Intervensi untuk pain itu adalah kita itu, kalau kita ibaratkan secara umum aja ya, secara itu tuh sniper. Jadi kita nyari, kalau sniper itu kan pakai itu kan target ya, ada targetnya. Jadi sekali aja pas, tapi harus benar-benar tepat sasarannya gitu. Ya dibantu dengan alat-alat seperti siam, radiologi itu. Alhamdulillah di rumah sakit kita ini sudah ada siamnya, walaupun masih di kamar operasi gitu. Mudah-mudahan nanti suatu saat kalau kita udah berkembang di sini bisa siamnya ditaruh di luar gitu, bukan, karena kan sekarang untuk
memperhitungkan cost-nya juga kan, kalau hanya di luar tapi pasiennya belum terlalu banyak kan juga. Iya. Gitu. Utility cost. Ya, itu saya nggak tahu lah itu apa namanya. Jadi itu terus kemudian satu lagi, jadi kalau klinik yang saya kelola ini bukan nyeri yang dengan obat minum sembuh. Itu harus ke, jadi ibaratnya kalau bisa dibilang itu terakhir. Jadi dengan medikamentosa, obat itu sudah tidak bisa, terus kemudian di fisioterapi itu sudah bisa, pokoknya udah gak ada perubahan, ya udah baru ke kami, FIP ini tadi. Jadi saya ulang lagi, alatnya selain tadi kayak misalnya kalau saya bilang tadi kan SIAM, ada terutama USG dulu. Kalau USG bisa di polikliniknya. Kalau SIAM itu di ruang kamar IBS sana. Kemudian ada namanya radiofrekuensi. Radiofrekuensi itu yang tadi saya bilang pakai, kita kan sniper. Kita lihat dengan SIAM atau USG, kita lihat di titiknya situ. Oh, trigger nyerinya di situ. Ya baru dengan alat dimasukkan, radiofrekuensinya itu tadi ditaruh di situ. Nah, sarafnya dipanaskan gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau kita lihat dan disimpulkan di awal nih dok ya, klinik nyeri atau hal-hal yang berkaitan dengan fellowship of intervention pain yang ditangani oleh dokter Joko, kalau misalnya berhubungan dengan medikamentosa, kemudian fisioterapi dan sebagainya nggak mempan, nah baru ke FIP ini. Nah, ini sebenarnya pasti ada klasifikasi akhir gitu mungkin ya dok. Kalau klasifikasi nyeri ini seperti apa nih dok? Jadi kalau untuk klasifikasi itu macam-macam sih ya. Ada yang diklasifikasikan karena tempatnya, kemudian dari jenisnya, dari trigger jenisnya itu. Jadi untuk itunya mungkin saya harus buka buku biar enggak itu ya. Iya. Ya. Jadi ada misalnya itu menurut tipenya itu ada misalnya somatis, psikis. Jadi somatis itu badan, kalau psikis itu kan pikiran. Ya. Nah, itu nyeri bisa karena pikiran, karena ya kayak dicontohkan aja kalau misalnya mungkin Mas Agus tahu yang debus. Jadi debus itu kenapa nggak nyeri? Itu pikiran itu. Itu secara pikiran. Kayak jadilan juga gitu. Itu karena menurut dia itu adalah suatu penyerahan. Jadi beda-beda di tiap daerah itu. Jadi seperti ibadah gitu, bahwa dengan itu dia nggak akan sakit. Coba kalau kita itu pasti sakit. Itu kayak misalnya pikiran. Kalau somatis ya tahulah badan kena apa itu. Kemudian cancer sama non cancer, kanker sama bukan kanker. Kemudian akut sama kronis. Akut itu maksudnya ya saat kejadian itu yang baru gitu. Kalau kronis yang udah 3 bulan lebih gitu. Kemudian tempat nyerinya seperti kepala, leher, segala macam, punggung, kaki itu klasifikasi. Kemudian asalnya somato, viscero, jadi dari apa? Superficial gitu di luar atau di dalam jaringan tubuh. Neuro itu di persarapannya. Kemudian psikis tadi onkologi dari tumor gitu. Kemudian miofasial itu otot-ototnya. Itu kemudian kalau dari patofisiologi itu nosiseptif sama neuropatik atau campurannya. Nosiseptif itu ya tempat nyerinya itu nosiseptik namanya, dikasih rangsang nyerinya. Kemudian kalau neuropatik itu kayak misalnya sakit diabetes, sakit gula. Itu kadang rasa kan pasien tuh kadang-kadang ini kok rasanya kaki itu kayak dilombong ya dok. Maksudnya dikasih cabai kakinya panas gitu. Itu nyeri juga, itu namanya neuropati. Itu penanganannya juga beda. Atau campuran ya antara tadi nosiseptik sama campuran neuropatik tadi. Itu klasifikasinya. Saya kira itu aja. Oke, ya. Klasifikasinya banyak banget tadi yang disampaikan oleh Dr. Joko. Berarti memang cara mengatasi nyeri itu nanti juga akan berbeda-beda ya dok?
sangat berbeda-beda dan sangat subjektif, beda-beda gitu. Jadi saya kasih contoh yang ekstrim aja kali ya. Kalau di rumah sakit gitu ya. Di rumah sakit misalnya pasien, saya bukan rasialis ini ya. Jadi misalnya pasien kelas 3 sama pasien VIP. Itu sangat beda sekali, sangat beda sekali. Itu tadi makanya dari definisi per definisinya tadi kan dibilang bahwa sosial sama kognitif tadi kan. Sosial itu dia sosial lah ya, berhubungan dengan siapa aja. Kognitif tingkat pendidikannya, cara berpikirnya itu sangat berbeda sekali. Jadi mungkin kalau orang yang hidup yang terbiasa dengan suatu kerja atau banyak menggunakan tenaga beban yang keras dengan hidup keras lah, hidup keras itu mungkin nyerinya itu ambangnya nggak serendah orang yang biasa duduk di meja jadi diladeni itu. Jadi semua serba ada, itu akan beda intinya gitu. Jadi sangat berbeda per individu. Jangankan seperti tadi ekstrim ya. Iya. Mungkin anak aja, misalnya kita punya anak yang satu sama aja itu beda cara penanganan. Jadi memang nggak bisa seni lah, art lah. Gitu, art ya. Jadi memang sangat individual banget, sangat individual. Dan nggak bisa disamain antara satu orang dengan yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ada pertanyaan nih, kalau misalnya pada saat nyeri ada sih yang beberapa takut minum obat karena mungkin akan berakibat terhadap masalah ginjal, lambung dan sebagainya. Pertanyaan sekarang dok, kapan nih seseorang harus mengkonsumsi obat untuk mengurangi rasa nyeri itu sebenarnya? Sampai kapan gitu maksudnya kan? Sampai diberhentikan gitu. Iya, jadi obat itu macam-macam. Jadi ya harus benar-benar sebenarnya idealnya harus dengan dokter, konsultasi dengan dokter ya, karena semua obat itu ada aturannya, ada dosisnya, ada cara kerjanya kalau udah di dalam tubuh itu nanti seperti apa gitu. Terus kalau berhubungan dengan minum obat satu dengan obat lain atau makanan nanti reaksinya seperti apa, itu sangat ada, semuanya berbeda gitu. Jadi apalagi obat nyeri, tapi kadang-kadang kalau dari pengalaman jadi kadang-kadang sedih kita itu ngelihat pasien masih muda tapi udah cuci darah. Saya kebetulan kan kerja di kamar operasi untuk pasang HD kateter. Oh iya. Itu sedih Mas Agus melihatnya. Ini masih muda. Terus kita tanya kenapa? Saya sering minum obat A, obat B. Pakai resep dokter nggak dikasih tahu? Enggak. So pokoknya saya kalau nyeri pusing minum ini dok. Akhirnya itu ya kalau sekali 2 kali nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Cuman itu bertumpuk-tumpuk terus dan kita tahu kalau obat sesuatu yang dimakan itu pasti akan melewati ginjal. Ginjal itu kalau cairannya encer kayak misalnya air putih nggak pekat, aman-aman aja. Cuman kalau obat dengan konsentrasi mungkin berat jenisnya sekian lebih berat daripada air atau berjenis itu akan lama-kelamaan ginjal akan hancur, akhirnya rusak, akhirnya HD kateter gitu. Jadi tadi kembali ke pertanyaan, sampai kapan kita harus minum obat nyeri gitu. Jadi ya itu pertama harus ke dokter. Dokter di situ nanti akan dijelaskan, obatnya jenis ini sehari itu bolehnya makannya segini. Ada namanya dosis maksimal. Dosis maksimalnya segini. Jadi makanya dituliskan di resepnya gitu. Saya sih berharap bisa seperti itu gitu. Tapi untuk praktisnya sih kayaknya orang-orang nggak akan, selagi bisa saya kalau ketemu pasien saya pasti sebelum minum itu dia harus tahu minimal dia dosisnya, komposisinya apa saja, komplikasinya apa aja, efek sampingnya apa saja gitu. Jadi kalau itu dengan
dengan itu masih tetap enggak, ya harus ke dokter lagi. Karena emang expertnya harus dokter, bukan orang awam. Makanya dan bukan diri sendiri. iya, kan sekolah farmasi itu juga ada mahal, sekolah dokter mahal. Ya sebenarnya kan kesehatan kita mahal, tapi kadang-kadang orang lupa. Ingat kalau sudah sakit. Nah, itu. Jadi kembali lagi tadi, kapan itu obat sampai kapan bisa dikonsumsi itu harus dengan konsultasi dokter. Nanti tahapannya kan ada. Kalau misalnya nyeri itu, pertama harus obat minum dulu. Jenisnya apalagi yang tahu dokter sama farmasi dinaik-naikkan. Kalau ini enggak tetap obat semua udah enggak, dengan teknik yang lain, fisioterapi mungkin nggak bisa, ya tadi ke saya tadi ke kami untuk intervensi. Kalau kami itu ada red flag-nya. Red flag itu maksudnya bendera merah. Bendera merah yang nggak boleh kami lakukan. Makanya ada penunjangnya, diperiksa dengan kadang-kadang radiologi di foto ronsen, atau yang lebih canggih lagi CT scan, lebih canggih lagi MRI. Kalau dari situ harus dilakukan tindakannya operasi, harus operasi, nggak mungkin harus saya lakukan intervensi tadi gitu. Jadi ada batasan, semuanya ada batasannya gitu. Jadi obat tadi seperti itu, penanganannya kapan minumnya harus ke dokter. Kalau semua udah enggak, naik lagi kan. Oke. Medikamentosa, fisioterapika dan sebagainya. Ada tahapnya gitu. Tahapannya ya. Dan sekaligus mudah-mudahan ini menjadi edukasi juga ya, Dok, yang disampaikan Dokter Joko tadi, bahwa ketika nyeri konsultasikan ke ahlinya, karena yang tahu ahlinya gitu ya, Dok ya. Oke, ada pertanyaan ini, Dok. Ya agak-agak serem nih sebenarnya. Apa penggunaan opioid opioid untuk nyeri ini bisa menimbulkan kecanduan? Opioid sendiri ini apa sih, Dok? Ya kalau opioid itu kan bahasa apa ya, bahasa pendidikan apa namanya, ilmu pengetahuan apa namanya, di kedokteran lah. Iya. Kalau orang awam itu bilang mungkin narkotika gitu. Narkotika ya. Tapi opioid itu salah satunya, itu narkotika banyak. Itu salah satunya opioid tadi. Kalau dari dulunya namanya opium gitulah. Opium. Oh ya, yang lebih banyak dikenal orang gitu ya. Kalau dulu itu pertama kali apa ya, kayak morfin. Kemudian terus ada petidin. Mungkin kalau orang awam nggak itu ya nama-nama secara itunya. Tapi kalau opium gitu tahu. Opium, morfin. Karena kan ada perang opiat ya apa dulu. Ada zaman Cina dulu kan, jalur opium itu ada kan. Iya ada. Jadi ada jual apa, negara dulu buat rebutan gara-gara opium dari Cina kemana itu ada jalur namanya jalur opium. Karena emang sangat kalau digunakan dengan benar emang sangat membantu gitu. Jadi ya betul. Jadi opium atau opioid itu bisa terjadi kecanduan. Kecanduan itu apa sih? Kecanduan itu kalau kita jelaskan dengan secara gampang bisa dimengerti itu, kita harus pakai tanda kutip harus memakai itu atau melakukan kegiatan itu biar terjadi relaksasi. Kalau ini nyeri, biar nyerinya nggak hilang, biar bahagia. Itu kecanduan. Gitu. Bisa terjadi kecanduan, bukan hanya opioid gitu loh. Jadi apalagi opioid itu kerjanya itu kan, kalau kita agak sedikit akademis gitu, itu kan nempel di ada namanya protein itu. Jadi yang menghambat biar nggak terjadi nyeri di otaknya itu kan yang bisa merasakan otaknya. Nah, itu nempel di situ. Itu dihambat biar nggak nempel di situ gitu. Itu kalau dosisnya bagus, dosisnya bukan bagus, sesuai dosis menurut ahlinya akan bagus gitu. Tapi kalau asal-asalan malah disalahgunakan, ya udah akhirnya kecanduan. Karena udahlah, pokoknya pakai enak kok, udah di stop, udah
kata orang sakau itu. Sakau karena emang dia cuman pikirannya fokus itu aja, harus itu, apapun akan dilakukan dengan itu karena dengan itu dia akan nyaman. Nyeri gitu. Nyarinya hilang gitu. Makanya kan kalau kita lihat film-film Amerika, film-film luar sana, karena mungkin ya namanya film ya. Jadi dia kayak bebas aja gitu pakai oksikodon, ini yang terbaru ada namanya oksikodon di atas fentanyl, itu opioid juga. Jadi asal itu pakai itu, gitu. Karena kalau nggak pakai itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu sakau tadi ya. Sakau tadi itu. Jadi kembali lagi asal sesuai dosis, ahlinya yang ngasih nggak akan terjadi. Tapi kalau sembarangan ya udah. Dan itu tidak dijual bebas harusnya, Dok. Oh itu sangat harusnya ya. Harusnya enggak. Kalau di film-film tuh nggak tahu benar apa enggaknya sih, Mas. Saya nggak tahu. Tapi tahu saya di lingkungan yang sekarang ini di Klaten segala belum pernah saya lihat sih. Yes. Iya. Oke, berarti memang masih sesuai aturan itu, ya, tidak seperti bismillah, mudah-mudahan. Ya, kalau ini dokter, nyeri pada saat selesai operasi, apakah itu karena obat biusnya udah hilang atau gimana, Dok? Atau tadi seperti yang disampaikan dokter Joko, ada memang itu sesuatu yang karena ada apa namanya, Dok? Habis luka dan sebagainya. Apakah karena itu atau karena obat biusnya hilang gitu? Ya semuanya sih benar sih ya. Selain obat biusnya tadi kan benar-benar yang tadi kan kita kasih analgetik yang sangat kuat, pasti operasi itu dikasih opioid. Selain yang spinal, yang epidural, yang regional itu ya. Sekarang aja yang regional kayak misalnya Erax gitu, itu aja dikasih opioid di dalamnya biar dia agak panjang atau efek itunya sih ngambil efeknya. Jadi benar bahwa salah satunya tadi karena biusnya habis tadi. Tapi ada yang lain juga, karena apa? Jadi sebenarnya orang tabrakan misalnya kayak trauma gitu, kan tuh terjadi luka, nociceptive tadi, yang disebut nociceptive itu dikasih rangsang luka tadi. Gitu. Operasi kan sebenarnya sama aja, cuman dia dipersiapkan gitu loh. Kalau dalam bahasa kedokterannya elektif gitu, direncanakan ini nanti saya sayat nih gitu. Dikasih obat, kerjasama dokter bedahnya, dokter biusnya, anestesinya. Biar nggak nyeri gimana? Ya dikasih, di stop dulu. Yang bikin nyeri tadi di otaknya tadi, yang nempel di proteinnya tadi. Ya. Terus biar nyaman apa? Ditidurkan, biar dia nggak tahu. Jadi pengalaman tadi yang saya bilang emosionalnya hilang. Jadi benar, jadi salah satunya ya itu tadi. Cuman nanti kita kan mikir sesudah operasinya kan. Nanti gimana ya biar dia nggak nyeri? Ya dikasih. Jadi ada namanya preoperatif, di waktu operasi sama paskanya gitu. Itu dipikirkan semua. Sebelumnya dikasih dulu premedikasi. Misalnya orangnya ketakutan, ditidurkan dulu biar dia, jadi dari awal udah kita persiapkan pikirannya, persepsinya dia tadi. Saya bilang tadi kan persepsi itu sangat penting juga kan, ditidurkan. Jadi dibikin lupa gitu. Ada obat yang khusus biar dia nanti nggak inilah udah saya ngapain ya gitu. Tahu-tahu udah selesai. Gitu. Nah, ditambah lagi obat yang pas. Jadi pas dosisnya, maintenance-nya juga bagus gitu, juga tepat gitu. Jadi semuanya harus diperhitungkan gitu. Kalau dari pertanyaan apakah karena obat biusnya habis akhirnya nyeri, Dok, itu ya kalau nyerinya buat gerak aja perih gitu, itu normal gitu. Karena emang nggak dibius lagi kan. Kalau pengen gak itu dibius lagi, tapi kan nggak mungkin. Dan gitu. Luka operasinya tetap ada gitu kan. Jadi ada benarnya karena obat biusnya habis, cuman kalau nyeri banget ya berarti emang ya dari tadi yang faktor-faktor tadi mungkin ada salah satu yang linknya hilang atau nggak ketemu. Mungkin kadang-kadang gini Mas Agus, kadang-kadang itu pasien nggak terus terang
terus terang biasanya laki-laki. Gitu ya. Ya. Hati-hati para lelaki banyak yang Karena apa? tidak jujur, bukan jujur ya dok ya. Karena Tidak- gengsi. Oh gitu ya. Oh, Gengsi. Oke. Kalau perempuan rata-rata malah Menyampaikan ya dok ya. yo nyeri biasa gitu, nggak gengsi. Tapi kadang-kadang laki-laki itu karena mungkin dia merasa wah saya laki-laki, mungkin dari otaknya dari dulunya dikit laki-laki tuh nggak boleh nyeri, nggak boleh Nggak boleh cekeng gitu ya. itu harus dirubah lagi cara berpikir segitu. Itu sangat membantu sebagai dokter anestesi kalau pas operasi itu sangat membantu kalau dia jujur dari awal. Tapi kalau enggak kadang-kadang kaget nih, apaan ini sakit gitu. Oh ternyata ambang nyerinya nggak terlalu bagus gitu. Jadi tadi pertanyaannya itu ya udah kejawab. Iya sudah kejawab. Jadi nyeri karena obat biusnya habis atau setelah obat habis dan juga ada efek nyerinya gitu kan dok. Ya. Termasuk juga penanganan nyeri pasca operasi juga sudah disampaikan tadi, pre-nya, kemudian durante dan pasca operasinya juga bisa dengan obat atau bisa dengan yang lain gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya dokter, kalau semakin kesini nih kasus-kasus kanker itu kan mungkin semakin banyak nih ya dok ya. Nyeri pada kanker ini sebenarnya bisa diobati di klinik nyeri atau memang seperti apa nanti dokter? Ya, jadi gini, kalau namanya cancer atau kanker itu kalau di dalam ilmu kedokteran itu nggak pernah hilang, nggak pernah. Jadi kalau diobati gitu ya sebenarnya masih ada di situ walau bisa, tapi nggak membahayakan gitu, lagi tidur lah gitu, tidur lagi gitu. Tapi suatu saat akan bisa itu lagi kalau dari ini cancer. Cancer itu kenapa nyeri? Karena macam-macam faktornya. Karena mungkin dia mendesak sesuatu kan, itu kan tumbuh terus. Cancer itu makanya kan cancer itu digambarkannya seperti gurita kan. Gurita itu bisa nyengkram ke sana banyak tangan. Iya. Jadi dia itu bisa besar, dorong, mungkin ada persarapan di situ kan, tekan. Kemudian dia menghasilkan zat-zat kimia yang bisa menyebabkan nyeri gitu. Jadi kalau nyeri yang paling nyeri selama ini ya, nyeri yang cancer itu katanya di pankreas karena mungkin di situ banyak persarapan atau ruangannya kecil kan. Itu nyeri sekali gitu. Iya, kalau nyeri emang bagian kami untuk nyeri cancer itu namanya nyeri kronik. Nyeri kronik itu kalau per definisi nyeri yang nggak bisa hilang dalam jangka minimal 3 bulan. Jadi 3 bulan itu udah nyeri kronik. Nyeri kronik itu bisa terjadi pada pasien pasca operasi. Kalau penanganan nyerinya itu tidak benar, tidak adekuat gitu. Mungkin ya pas lagi perang gitu ya, perang ya nggak mungkin lah kayak di rumah sakit kita gini kan. Bener. Pokoknya sesuatu yang luar biasa ya, yang luar biasa bukan elektif kayak gini di rumah sakit mungkin bisa terjadi. Makanya orang korban perang itu kadang-kadang jadi nyerinya itu abadi, abadi. Makanya dia depresi. Kalau udah nyeri yang nggak tertangani dia akan depresi dan ya sangat mengganggu lah, sangat mengganggu aktivitasnya dia gitu. Jadi ya cancer emang bagian kami untuk itu dan bukan menghilangkan ya 100% itu nggak bisa. Jadi perlu dicatat bahwa nyeri kronik itu nggak bisa hilang 100%. 80% itu udah luar biasa. Tujuan kami itu apa? Tujuan kami itu biar aktivitasnya bisa berjalan lagi, jadi produktif lagi gitu. Jadi kalau nyeri akut bisa 100% hilang, tapi kalau udah nyeri kronis itu 80 itu udah luar biasa. Berarti nyeri kronis salah satunya tadi misalnya akibat perang gitu. Tapi kalau untuk elektif, insya Allah sih aman ya dok ya. Karena mungkin nggak akut, nggak mungkin sampai kronis gitu ya, kan banyak waktu di situ kan pasti. Biasanya yang tadi saya bilang dari sebelum operasi, waktu operasi, pasca operasi semua diperhitungkan. Oke.
Dokter, kalau kita di klinik nyeri, kita di pain kliniknya ini apa saja yang bisa ditangani, Dok? Ya kalau untuk, ya tadi saya bilang kalau untuk pain klinik ini tadi yang sudah dia udah berobat dengan obat minum oral, medikamentosa, kemudian sudah dengan fisioterapi, dengan yang lain-lain lah pokoknya, tapi dia tidak berkurang, masih nggak produktif dan masih mengganggu, terutama mengganggu itu kan beda-beda per individu. Iya. Gitu. Jadi sangat subjektif. Ya kemarin itu kebetulan kan BPJS belum kita ya. Iya. Saya tuh kadang-kadang gimana ya berpikir Mas Agus ya, ngelihat pasien padahal dia nggak pakai asuransi gitu, tapi bayarnya lumayan gitu kan. Tapi saya tawarkan karena mungkin ya udah namanya ibu kan ya, saya juga punya ibu kan. Terus sendiri di rumah, anak-anaknya udah nikah semua di tempat yang sama. Udah Dok, pokoknya berapapun. Ya salah satunya itu tadi dikasih, bisa dilakukan epidural. Cuman melakukannya karena si armnya di sana, dan efek sampingnya kalau misalnya di ruangan klinik sini belum ada penanganannya itu. Jadi kalau yang kembali lagi kalau di klinik itu ya semua sih, dari nyeri, dari macam-macam, dari sendi bisa, dari ototnya bisa, semua dari ujung kepala sampai kaki lah semuanya. Ada yang di leher, ada yang di kepala. Nah itu tahapan-tahapannya, intervensinya itu ada yang ringan, ada yang benar-benar harus di kamar di ruangan yang dengan alat-alat yang tadi bantuan itu, dengan penunjang kayak MRI segala macam, biar ya tadi saya bilang kan sniper. Harus benar-benar pas gitu. Gitu. Berarti untuk nyeri kronis ya, lebih ke nyeri kronis rata-rata gitu kronis. Karena kan memang itu yang dirasakan. Udah ini apa sih nyeri, udah mengganggu sekali. Kalau akut itu kan cuma berapa sesudah operasi itu. Jadi kalau bicara stadium gitu, stadium yang sudah mungkin lanjut gitu ya, nyeri yang sudah, karena sudah beberapa dengan pengobatan, dengan fisioterapi dan sebagainya, ya kayak misalnya gini, berkurang gitu. Dia nyeri di punggung. Nyeri punggung itu banyak sekali, di tulang belakang itu banyak sekali yang bisa menyebabkan nyeri. Dari yang ringan sampai yang benar-benar nggak bisa buat jalan gitu ya. Jalan ada. Dari tulang ekor sampai ke cervical sih gitu. Itu bisa semua. Asal bukan red flag tadi. Oke. Yang tadi red flag itu maksudnya yang harus operasi. Iya. Udah nggak mungkin bisa itu kalau itu. Oke. Yang tanda kutipnya adalah red, semua nyeri kecuali yang red flag. Oke, Dok, ini pertanyaan dari audien nih, Dok. Saya ada riwayat jatuh, sudah periksa ke dokter tulang dan fisioterapi, namun saat ini kadang nyeri punggung saya kambuhan, padahal sudah minum obat dan fisioterapi. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan untuk penyakit saya, Dokter? Ya itu tadi yang barusan dibilang bahwa ya itu harus dilakukan pemeriksaan fisik dulu gitu. Kan nanti ketahuan ini nyerinya kayak apa. Habis itu nggak hanya sesudah pemeriksaan fisik terus yakin, nggak, harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Biasanya di MRI itu. Kebetulan alhamdulillah rumah sakit kita punya MRI. Sudah, jadi satu udah pokoknya udah lengkap gitu ya. itu, udah lengkap. Ya nanti ketahuan apakah dia nanti nyerinya di apanya, ada namanya sendi faset, ada bulking di itunya macam-macam. HNP aja tuh jenisnya udah macam-macam sekali. Nah itu kalau ketahuan, dengan nanti dibantu dengan siam, dilakukan radiofrekuensi, ya udah sembuh saat itu juga, insya Allah. Itu dia sahabat sehat RSU Islam Klaten, pertanyaan dari audien kita. Masih ada satu lagi, Dok, pertanyaannya. Apakah klinik nyeri ini bisa menandingi nyeri haid? Saya haid rasa sangat nyeri dan sering perlu membutuhkan terapi di EGD karena tidak mempan dengan obat. Gimana ini, Dokter? Oh iya, jadi kadang-kadang tuh, ya tadi kan saya bilang terutama pria di waktu itu operasi itu. Tapi kadang-kadang
wanita itu waktu haid itu ada bener-bener nyeri sekali loh Mas. Kan kita mungkin nggak nyangka loh, kayaknya istri saya kalau haid biasa aja, paling kayak gitu-gitu aja, tapi belum pernah ya. Bener ada yang bener. Karena nggak mungkin laki-laki merasakan haid gitu ya. Nyeri, katanya nyeri sekali loh. Itu bisa namanya di kaudal epidural. Kaudal epidural itu ya tadi di blok di daerah di tulang ekor itu ada bisa masuk di situ, dikasih obat, bisa analgetiknya, dikasih cairan pengencernya sama anti radang di situ. Jadi benar-benar ngeblok di situnya, hilang, benar-benar hilang. Berarti ini untuk tapi jarang sih. Iya. Tapi emang benar-benar kalau ya tadi secara sosial ini biasa aja, padahal tuh nyeri banget loh Mas. Itu nyeri banget. Kalau coba bayangin laki-laki melahirkan kan. Makanya wanita itu tahan nyeri dibanding laki-laki. Dan benar ya, surga di bawah telapak kaki gitu kan. Karena beliau melahirkan kita, nyerinya kita juga laki-laki nggak pernah merasakan haid dan tidak pernah merasakan nyeri haid itu seperti apa gitu ya Dok ya. Terus saya tambahkan lagi, pernah, ini pengalaman aja, sharing aja. Jadi tadi saya berhubungan dengan persepsi. Jadi ada pasien hamil mau sesar. Di sesar itu kalau biusnya di spinal tetap sadar biar bayinya nggak tidur kan, nggak kena biusnya kan, spinal. Harusnya udah nggak sakit itu, harusnya nggak sakit. Tapi kadang-kadang ya tadi 1-2 wanita ada ya yang gengsi segala macam. Tuh takut tapi ditanya nggak takut. Waktu dilakukan operasi jerit, gitu. Tapi nadinya nggak naik, tapi pokoknya dia gelisah, pokoknya sakit dia bilang. Itu persepsi. Ngilanginnya gimana? Ditidurkan. Gitu. Bukan obat anti nyeri, tidurkan udah selesai. Gitu ya. Tapi nunggu bayinya dulu lahir. Oh iya. Nah, gitu. Udah selesai. Tadi sesudah pernah ditanya gimana tadi, enggak dulu. Jadi pokoknya asik dia apa ya, bukan asik ya, unik lah dia. Itu kadang-kadang orang nggak berpikir sampai segitu. Karena itu tadi Dok, bekerja dengan seni, dengan art gitu kan. Iya betul. Dokter Joko, kita nggak kerasa ya udah di penghujung pertemuan kita di Ngonten Ngobrol Santai bareng RSUD Islam Klaten. Kalau sama-sama orang suka ngobrol kadang-kadang sampai pagi nih. Lupa gitu. Iya. Nanti sama istri, pulang. Oke, dokter, boleh dong closing statementnya untuk kita di perbincangan kita hari ini tentang nyeri atau klinik nyeri. Iya. Ya jadi saya mau ngomong bahwa nyeri kenapa sampai dibikin dipelajari sampai sebegitu. Ternyata itu di luar sana, terutama Amerika yang bikin penelitian banyak itu kan mereka kan. Itu luar biasa banyaknya nyeri itu yang diderita orang-orang sakit nyeri kronik. Itu lebih kalau persisnya saya nggak tahu ya. Cuman kalau yang pernah saya baca itu melebihi dari kayak sakit jantung, stroke itu lebih tinggi dari itu populasinya. Makanya benar-benar dikelola gitu di sana. Di sini kenapa baru ya kira-kira baru berapa tahun belakang ini mungkin karena sekarang sudah banyak spesialis-spesialis yang berhubungan dengan kayak anestesi, bedah segala macam udah mulai banyak, jadi bisa sekarang itu bisa fokus ke benar-benar nyeri. Karena apa? Karena kalau itu nggak diterangani, nyeri kronik itu produktivitasnya akan berkurang. Mungkin benar-benar sangat berefek untuk produktivitasnya. Jadi saya sih berharap nanti rumah sakit ini tuh ada semacam khusus bagian paliatif namanya. Paliatif. Kalau udah rumah sakit di pendidikan itu ada paliatif, itu kerjasama nanti. Jadi dari psikologi, dari rehab medis, terus orto semuanya, terus seperti saya ini kerjasama di situ gitu. Untuk apa? Untuk untuk biar pasien-pasien itu produktivitasnya kembali lagi gitu. Ya udah saatnya kita itu
berpikir ke arah situ. Katanya kita udah mau ke Indonesia apa tadi? Indonesia sehat. Bukan Indonesia emas. Oh, Indonesia emas. Berarti kan negara maju. Insya Negara Allah maju ya. kan berarti ya harus hal-hal seperti itu harus dipikirkan. Mungkin kemarin nggak nyeri lah. Sosialnya kan kita udah mulai bagus. Iya. Itu sih saya mau ngomong itu aja. Baik, Dokter Joko, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau sebagai dokter anestesi di RSU Islam Klaten. Dan sahabat sehat RSU Islam Klaten, demikian perbincangan kita di konten Ngobrol Santai bareng RSU Islam Klaten yang kali ini mengambil tema tentang nyeri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.